Yohanes 20 ayat 25 dan 28 ya. 25 dan 28. Ngomong apa? Ayat 25b to 23. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini orang-orang yang bukan Kristen atau orang-orang yang Kristen melok-melokan, orang yang ya cuma tertarik saja di sini. Penduduk gereja itu sama di sini. Penduduk itu apa? Orang yang duduk ya, bukan benar ya. Orang yang duduk di gereja itu sampai di sini. Tapi begitu Thomas melihat Yesus di depan mata, apakah Thomas langsung, mana Tuhan? Tak cocoki, mana? Apa gitu? Enggak. Langsung nyembah turun bawah. Ngomong apa? Tuh 23. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Berubah drastis. Tadinya ngomong apa? Aku tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya. Enggak bakal percaya. Walaupun berita begitu banyak, aku enggak percaya sampai ada bukti nyata. Kalau ada buktinya, aku baru percaya. Dan setelah kelihatan, baru Thomas percaya. Dan percayanya itu langsung naik ke atas, yaitu ya Tuhanku, ya Allahku. Dasar ini perlu kita pikir kenapa orang Yahudi paling sulit mengaku Tuhan terhadap seseorang sosok manusia yang bagaimanapun, kecuali Yahweh. Yahweh itu penyembah yang disembah. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Yahweh, dengan Allah. Tetapi Thomas waktu melihat Yesus langsung, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Tuhan itu Yahweh, Allah itu Elohai, Adonik. Elohai itu Elohim. Yahwehku dan Elohimku. Wah ya, ini luar biasa sekali. Ada banyak perubahan. Begitu Tuhan Yesus bangkit itu ada banyak perubahan, gitu. Dan orang-orang Kristen yang saat itu sudah mendapatkan berita Yesus bangkit dan kemudian percaya, dan kemudian setelah melihat, dan juga ada orang-orang yang dapatkan berita di gereja-gereja awal, kondisinya sangat rawan karena dijajah Romawi, dan banyak orang-orang yang mengecam orang-orang Kristen ini untuk dibunuh dan lain-lain. Sesama Kristen itu akan ngadain salam. Nah, salam apa? Shalom Hamasiah Kam, atau Shalom Kristus sudah bangkit. Jemaat-jemaat awal ngomongnya begitu, Shalom Kristus sudah bangkit. Tapi kalau dengan orang lain yang tidak seiman, ya tidak ngomong apa-apa. Kalau kepingin tahu seiman apa enggak, nulis di tanah gambar ikan ya. Kalau gambar ikan itu dibales sama dia gambarnya ikan, oh berarti kita seiman. Shalom Kristus sudah bangkit. Wah, ya. Ayo kita salam ini kepada kanan kiri kita ya. Shalom Kristus sudah bangkit. Tuh 2, 3. Shalom Kristus sudah bangkit. Satu kegembiraan yang luar biasa ya. Luar biasa. Shalom Kristus sudah bangkit. Masalah utama adalah, percayakah Kristus sudah bangkit? Percayakah? Saya ajak untuk kita ngomong-ngomong. Sekarang ngomong-ngomong tentang Paskah. Di dalam Alkitab, Paskah itu tidak pernah disebutkan sebagai kebangkitan Kristus. Betul ya? Betul ya? Betul. Yang sini ngomong betul. Soalnya sudah baca berapa puluh kali. 49 kali kata Paskah di Perjanjian Lama, ditambah 30 kali Perjanjian Baru kata Paskah dalam Alkitab Bahasa Indonesia, itu tidak pernah ngomong tentang Paskah dalam arti Yesus Kristus bangkit. Mau ngecek, mau ngitung sendiri, silahkan di rumah. Saya aja enggak ngitung, lihat di buku ya. 49 kali PL, 30 kali PB, berarti apa? Paskah, Pesah itu adalah keluarnya orang Yahudi dari Mesir. Persembahan darah domba untuk menghilangkan kematian yang ada. Apa arti Pesah? Pesah itu artinya
melewati atau dilewati. Jadi dengan darah yang ada di ambang pintu, maka malaikat maut itu tidak masuk ke dalam rumah, tapi melewati rumah itu, dan yang ada di dalam tidak jadi mati, betul ya. Tapi anak sulung yang rumahnya, istananya tidak dikasih darah, orang-orang Mesir yang tidak percaya berita itu, maka mereka tidak menyaputkan darah di ambang pintu, di kusennya pintu itu. Maka malaikat maut begitu lihat tidak ada darah, dia masuk. Dan waktu masuk, dia ambil anak sulung. Anak sulung itu artinya apa? Generasi. Jadi kalau anak sulung diambil, berarti habislah generasinya. Karena anak-anak yang kedua mungkin perempuan, mungkin aja juga laki-laki, tapi kurang dihormati. Yang dihormati adalah anak sulung. Kalau raja, pengganti rajanya adalah anak sulung. Anak sulung mati, generasinya dianggap mati. Jadi Pesah itu artinya melewati. Malaikat maut melewati rumah orang Israel dan tidak mengambil anak sulung itu. Tuh. Jadi melewati. Ya. Dan kata Pesah sendiri, P itu berarti mulut, sah itu berarti bicara, mulut yang berbicara. Pesah itu artinya apa? Merdeka. Karena itu hari raya Paskah bagi orang Yahudi selain pengertian melewati Passover, tapi juga hari kemerdekaan. Nah ya, hari kemerdekaan, bukan kemerdekaan yang sekarang ya Israel ya, tapi waktu bangsa Israel keluar itu sebagai bangsa yang merdeka, mulutnya bisa berbicara, bisa memuji Tuhan, bisa ngomong tentang Tuhan dengan luar biasa. Pesah, tapi tidak ada urusan kebangkitan Yesus. Nah itulah sebenarnya Pesah, Paskah. Kalau kita ngomong selamat Paskah, nah ini sebenarnya Yahudi. Ada di sini keturunan Yahudi, Yahudi Cina, nggak ada. Ya. Apa urusannya saya keluar dari Mesir? Nggak, saya ke Mesir aja nggak pernah, tuh ya. Kecuali yang pernah jalan-jalan, ya ke Mesir, ya paling nonton piramid, tapi nggak pernah dijajah di Mesir. Nah terus ngapain aku ngerayain Paskah? Ngarahin Pesah. Apa yang paling ditakuti umumnya? Saya masih tuwek-tuwek sih belajar ya. ChatGPT sekarang banyak ya. ChatGPT, Perplexity, Gemini, apa lagi ya? Yang AI ya. Saya tanya, orang itu banyak takut apa sih? Takut apa sih sebenarnya ya? Orang khususnya di daerah Jawa ini takutnya apa? Ternyata takutnya ini ya. Nomor 1, takut nggak punya duit, takut miskin. Nomor 1. Nomor 2, takut tidak bisa menghidupi keluarga. Ya, ini urusannya duit lagi, gitu. Ya. Nomor 3 baru takut mati. Takut mati itu bukan takut matinya, tapi takut prosesnya. Sakitnya lah, lumpuhnya lah, ya, di rumah sakitnya lah, dan lain-lain. Takutnya itu. Matinya katanya enggak takut, ya enggak tahu betul ya. Ini pokoknya statistik anunya begitu ya. Nah, kemudian rasa malu, ya. Sakit berat. Nah karena ini di Jawa mungkin banyak setan ya, dia takutnya diganggu setan. Nah enggak tahu Bapak Ibu ada yang pernah lihat setan? Biasanya di gereja ya banyak setan, makanya bangku jangan dikosongi sampai ada setan di situ ya. Nah ya, nah ini ya, apa yang ditakutkan? Nggak punya duit, tapi toh akhir-akhirnya mati. Mati itu gimana? Karena apa? Nggak tahu. Setelah mati kemana? Setelah ini bagaimana? Mati itu modelnya seperti apa? Ya, yang bagi hamba-hamba Tuhan yang mengurusi banyak urusan kematian, wow, tahu itu mati, tahu dilihat. Tapi bayangin, lek aku dewek yang mati kayak apa rasanya? Belum tahu kan? Belum ada yang tahu. Ya, yang sudah pernah mati dan bangkit lagi kan belum ada di sini. Apa ada di GKT Jajak ini yang seperti? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya di Roko Jampi itu ngurusi orang mati itu kalau nggak salah sudah hampir 100 orang mulai saya masuk Roko Jampi. Begitu masuk ada yang mati tahun 2000, wes terus sampai 2024 kemarin kira-kira 100 lebih ya, 102 atau 103 tak hitungi. Oh si A mati, si B mati, si ya, baik 102. Wih, ya. Coba ono sing ndak mati kabeh, jemaat sana si ono 100 lagi gitu. Saya hilang kabeh, hilang 100 karena mati. Nah, mati itu gimana? Wah,
saya bagaimana? Nah, berita Paskah dari Perjanjian Lama melewati itu artinya tidak jadi mati. Betul ya? Tidak jadi mati. Anak sulung orang Israel harusnya mati, tetapi malaikat maut tidak mampir. Kenapa? Karena ada darah anak domba yang dikorbankan, disaputkan, disalutkan, dikuaskan di kusen pintu rumah mereka. Malaikat maut melewati orang yang di dalam, dilewati maut. Mestinya mati. Berarti tidak jadi mati. Betul? Tidak jadi mati. Tidak jadi mati bisa berarti macam-macam ya. Mati terus hidup lagi juga tidak jadi mati ya. Hampir mati tapi tidak jadi mati, ya tidak jadi mati, fatal mati. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar berita berapa bulan lalu ada seorang lansia hidup sendiri di apartemen, umur 55 tahun, bersih-bersih rumah, jatuh dari lantai 21, langsung nibani mobil. Nggak tahu mobilnya siapa, atau mungkin jemaatnya jajak atau bukan ya. Nibani mobil langsung kapnya pesok, 21 lantai. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Mati. Logikanya mati ya, 21 lantai. Tapi ternyata diangkut ke rumah sakit cuma lecet sama patah tulang sini dok. Wayang no hebat itu ya, jangan dicoba ya lah loncat. Wih soyo, coba sih aku tak loncat sih 21 lantai, gak usah 21 lantai 3 jadi ya. Nah, ini mau kur khusus ini. 21 lantai tidak mati. Berarti apa? Tidak jadi mati. Udah ya? Harusnya mati, logikanya mati. 21 lantai, 21 kali 3 meter biasanya kan. Kalau apartemen kan 3 meteran ya. 3 meter kali 21, 63. Ya, 63 meter itu. Jatuh 63 meter. Harusnya mati, logikanya mati. Semua orang berpikir mati. Dan masuk berita ini satu mukjizat. Wow, luar biasa. Tidak jadi mati. Dan banyak cerita-cerita tidak jadi mati. Di Tiongkok itu raja yang awal itu namanya Chen Shuang. Nah, Chen Shuang ini takut mati. Karena takut mati, maka dia itu membuat kereta emas itu double kembar. Jadi pada saat dia keluar kota naik kereta emas, tidak ada mobil ya waktu itu ya. Chen Shuang nggak bisa naik mobil, ya, belum punya SIM A, ya. Jadi naik kereta panglimanya suruh maju sih, ya toh. Dia ada di belakang. Di pegunungan tertentu dia jualan cepat. Ada batu yang dijatuhkan kepada mereka untuk pemberontak. Dari pemberontaknya ini ngomong, itu Chen Shuang, itu raja, di paling depan batu digelundung no. Kereta terdepan hancur. Chen Shuang di mana? Di kereta belakangnya. Yang kembarannya selamat dia. Dia ngomong tidak jadi mati. Nah ya, senang tidak jadi mati. Banyak kasus tidak jadi mati ya. Di dalam Alkitab ada yang tidak jadi mati, ada itu ya. Henokh harusnya mati 365 tahun, tidak jadi mati, diangkat ke atas. Ya. Elia tidak jadi mati, dia naik kereta naik ke surga. Siapa lagi? Orang-orang yang sentuh tulang Elisa, ya toh? Itu mayat diangkat, ada prajurit takut, mayatnya dilempar. Setelah dilempar di situ ada kuburannya Elisa, kena tulangnya Elisa, orang yang mati bangkit lagi, tidak jadi mati. Nah ya, tidak jadi mati ya. Pemuda dari Nain ketemu Tuhan Yesus, sudah mati. Ketemu Tuhan Yesus, tidak jadi mati, bangkit lagi. Tabita juga demikian, Eutikus juga demikian. Yang paling heboh adalah Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari, tidak jadi mati, dipanggil oleh Tuhan Yesus keluar. Di sini ada yang kayak gitu. Di jajak biasanya mana? Di Jambean sana ya. Coba di Jambean di ode-ode, bangkit. Nggak usah di persemayamannya aja sudah masuk. Tidak jadi mati. Ada nggak di zaman modern ini tidak jadi mati? Ada nggak? Ada nggak? Nah, ya, ini ya. Saya neliti di googling dan lain-lain itu ya.
ada jenazah pria India mati, dibawa ke rumah duka pakai ambulans. Begitu ambulansnya kena belegongan yang besar, kaget mayatnya. Oh ya, kaget. Bangun, namanya Darsan Singh Brar, umur 80 tahun itu. 80 tahun kalau mati ya sudah memang ya. Tapi begitu mobil jenazahnya itu ambulansnya jedwek, bangun dia. Wah, kaget semua ya, wajar masuk berita semua. Waduh, hebat itu ya. Di lain kali ngajak ke persemayaman, dari rumah sakit ke persemayaman naik mobil cari ono belegongan sing besar. Jedwek, siapa tahu yang mati itu bangun gitu loh ya. Nah, ini bangun ini ya. Ini bangun gitu. Dan yang luar biasa lagi ya, yang di Cina tahun 2012 itu Li Xiufeng ya. Li Xiufeng itu 95 tahun sudah dinyatakan mati, ditaruh di dalam peti, cuma karena belum ketemu saudara-saudara maka dibiarkan petinya di tempat terbuka, dan di sana mungkin Cinanya Cina Utara jadi agak dingin, enggak bingung formalin ya. Jadi tetap dibiarin gitu. Setelah 6 hari dicari ya, tiap hari ada mesongan dan lain-lain di Cina kuno sana ya. Nah, 2012 kemudian sampai 6 hari sudah mau dikubur 6 hari, tapi tiba-tiba hilang mayat. Loh, mayatnya kok hilang? Dicuri orang tah? Ya, dicuri orang. Cari enggak ada. Enak-enak masak di dapur. Apa masak, Mak? Lapar aku, bangun-bangun. Aku kok ditidur di situ sih. Tidur turunnya susah. Ya, terus lapar aku masak nasi. Enggak ada nasi di sini ya. Ya, 6 hari itu ditaruh di peti mati. Ya untungnya kok gak diapa-apa. Coba diapa-apa. Coba petinya ditutup. Mati tenan, ya. Ditutup mati tenan. Mati tenan ya. Tapi itu sudah. Nah, tidak jadi mati. Bapak Ibu kira-kira senang nggak, Lek? Tidak jadi mati. Halo? Senengan mati bablas atau tidak jadi mati? Bener mati bablas. Ini seneng mati bablas. Sik 25 tahun. Lek sing 80 gak apa-apa ya. Tidak jadi mati. Ya, harapan banyak orang itu tidak jadi mati. Dan sekarang secara teknologi ada banyak usaha untuk orang itu tidak jadi mati. Di Cina mulai ada dulu sekali proses pembekuan Amerika deh. Pembekuan mayat sampai minus 190 derajat. Jadi orang yang sakit kanker berat itu dibekukan sampai minus 190 derajat. Nanti berapa tahun lagi ada pengobatan kanker yang jelas, itu dibangunkan lagi, dicairkan lagi dan bangun, kankernya diambil dan dia bangun lagi. Nah, itu teorinya di sana, tapi belum pernah dicoba. Nggak tahu lek dijajak ada yang mau dicoba ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir setelah ada AI, itu seseorang di Cina, orang kaya, dan dia nggak kepengen anaknya pemuda ini meninggal. Jadi setelah anaknya meninggal, dia minta kepada dokter dan lain-lain supaya isi memorinya, otaknya, segalanya itu disedot semuanya, diatur semuanya, dimasukkan dan dijadikan seseorang, yaitu anaknya ini, gitu. Jadi papa mamanya ini sewaktu-waktu bisa telepon atau video call anaknya yang notabene itu adalah AI di dalam ya. Jadi seolah-olah dia telepon sama anaknya di luar kota ya, di luar negeri, video call dengan anaknya hidup karena AI itu ya, AI yang hidup. Jadi semacam ya, kita bisa bayangkan, wah itu hidup enggak? Betul enggak hidup? Enggak jadi mati enggak? Mati, tapi datanya masukin AI, masukin komputer, AI-nya yang bertindak seolah-olah jadi anaknya. Sekarang AI dipakai bisa untuk nipu juga ya. Nah ini dipakai untuk itu. Jadi seolah-olah anaknya tidak mati. Sampai kapan-kapan tidak mati, yang sewaktu-waktu bisa dipanggil, itu panggil. Dan kalau kita lihat sekarang itu robot humanoid sudah ada.
ya. Robot humanoid sudah ada. Jadi terakhir ada robot yang bisa menggantikan pekerja hotel, ngurusi apa, spray dan lain-lain, cucian dan lain-lain. Sekarang robot ini ya, robot. Bahkan ada orang-orang tertentu yang pakai robot jadi istri atau suaminya. Ya, ini robot. Enak lah punya istri robot, nggak usah dikei makan, dicas, dincep nih, beres. Ya, coaster nggak perlu, ya, robot saya tahu, udah beres. Terus mobil jemputan nggak perlu sopir, beli mobil tanpa sopir aja, ya, jalan dewe di program, jemput dewe gitu, ya. Nanti pendeta nggak perlu ganti robot sing khotbah, ya. Ini berusaha apa? Untuk nggak jadi mati, orang nggak jadi mati. Ada bisa berusaha, mungkin bisa, tapi ini ya tetap mati. Karena apa? Yang diambil cuma memorinya tok, yang diambil ini tok. Apa betul nggak jadi mati? Mati. Setiap orang pasti mati. Supaya tidak jadi mati, bagaimana? Tuhan Yesus harus berkorban. Dasarnya tetap Paskah di Perjanjian Lama. Paskah Perjanjian Lama, anak sulung Mesir mati, anak sulung Israel tidak mati. Karena apa? Karena ada pengorbanan domba. Tanggal 10 Nisan itu domba yang terpilih, ya, domba yang terpilih dibawa dan dia dikurung. Nah, identik nggak waktu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus 10 Nisan itu masuk ke Yerusalem dengan daun palma, Minggu Palmarum, ya, Minggu Palma, ya. Ngapain Tuhan Yesus? Dikurung masuk Yerusalem, ya. Domba dikurung di daerah Bait Allah. Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah dikurung 10 Nisan di Yerusalem. Dengan teriakan apa? Hosana, Hosana bagi anak Daud. Apakah artinya Hosana, Bapak Ibu? Hore, dahsyat. Enggak. Hosana itu artinya Tuhan selamatkanlah saya. Jadi itu permohonan kepada yang naik keledai ini tadi. Tuhan ini, Hosana anak Daud. Tuhan tolong Tuhan selamatkanlah saya. Hosana, ada nabi yang namanya Hosea itu juga. Hosana, Hosiana, itu permohonan. Mereka tahu ini juru selamat. Kita yang pikir Hosana hore gitu, enggak, gitu. Hosana, domba ini, anak domba masuk ke Yerusalem, dikurung di Yerusalem. Hosana. Kemudian 14 Nisannya apa? Paskah, domba disembelih, darahnya disaputkan di pintu, ya. Yesus 14 Nisan disembelih juga, disalibkan, darah disaputkan di salibnya sendiri oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini korbannya, ini korbannya. Dan kemudian bagaimana? Setelah Paskah orang Yahudi, maka Yesus yang disalibkan mati. Maka kalau mati terus tidak ada apa-apa, kan nggak bisa, harus menang, ya. Sudah masuk, sudah mati, ya harus bangkit. Kalau nggak bangkit namanya bukan tidak jadi mati, betul ya? Harus bangkit. Maka Paskahnya orang Kristen itu adalah kebangkitannya, hari Tuhan, hari Minggu, hari pertama atau hari ke-8 dari Yahudi, hari Tuhan. Karena itu gembira, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Tuhan itu hari apa? Hari Minggu. Makanya di sekolah Minggu jangan diterusin hari Senin, hari Selasa. Iya memang hari Senin, Selasa, Rabu sampai itu ya ciptaannya Tuhan sih, benar ya. Tapi yang dimaksud hari ini harinya Tuhan itu hari Minggu. Minggu itu katanya hari Tuhan kita, dari kata Domingo, ya, ada yang namanya pendeta Domingus, Domingo. Domingo itu hari Tuhan, ya, harinya hari Tuhan kita kalau nggak salah lengkapnya, ya, Domingo. Minggu itu hari Tuhan kita, dan yang dimaksud adalah inilah harinya Tuhan kita. Nah, inilah yang dirayakan. Kenapa? Yesus bangkit, dan karena Yesus bangkit, maka semua itu juga tidak jadi mati.
benarkah ya Tuhan itu sudah ngomong ya? Ini soal yang tadi. Murid-murid begitu lihat Yesus bangkit, Thomas langsung, ya Tuhanku dan Allahku. Adoni Elohai. Dari Adon Elohim ya. Murid-murid berubah menjadi saksi, menjadi martir, menjadi penulis-penulis Injil. Karena orang-orang ini jadi berubah melihat kebangkitan Yesus. Luar biasa. Yesus mati tapi tidak jadi mati. Bangkit lagi, bangkit lagi. Murid-murid berubah. Semuanya berubah. Termasuk Thomas. Dari tidak percaya total. Murid Yesus yang ikut 3 tahun bersama-sama. Ikut ngabarkan Injil. Ikut ngusir setan. Thomas ikut menyembuhkan orang. Ikut semua Thomas. Ikut lihat Lazarus bangkit. Ikut semua. Tapi Thomas sama sekali tidak percaya Yesus. Banyak orang Kristen ikut ke gereja berpuluh-puluh tahun sampai hampir mati ngomong aku gak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada pendeta yang khotbahnya berapi-api, berulang-ulang sampai akhir ngomong apa? Aku gak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Aku gak mau lagi ikut Tuhan Yesus. Farewell Jesus. Bayangin, ada yang seperti Thomas. Tapi Thomas begitu lihat Yesus bangkit ngomong apa? Adoni Elohai, Tuhanku, Allahku. Luar biasa. Dan setelah itu Thomas berubah total. Dia akan ikut Tuhan Yesus. Thomas artinya kembar. Wah, ya, kekuatannya kembar untuk jalan. Ceritanya memang sampai India dia, ya ceritanya. Tapi memang ada tanda tanya besar apakah betul begitu. Tapi di India memang ada raja yang terima Kristen itu ya. Nah, nih Thomas berubah. Terus saya bagaimana? Jemaat Jajak bisa tanya, lah saya bagaimana? Saya apa? Iya Tuhan Yesus, iya Thomas, iya murid-murid Yesus. Lah saya. Apakah saya juga tidak jadi mati? Apakah saya juga berubah? Berubah apa enggak? Ya Tuhan Yesus yang berubah, Thomas berubah, saya berubah enggak? Tadi ada lagu ini ya. Yohanes itu orang Yahudi. Yohanan nama Yahudinya. Dan Yohanan itu muridnya Yesus yang paling disukai, yang disayangi. Dan Yohanan menyampaikan berita. Yesus bangkit, Yesus tidak jadi mati, itu berlaku untuk semua. Semua yang percaya penuh kepadanya. Lah tidak percaya, masih pelayanan di gereja, ya bukan tidak jadi mati, ya tetap aja, ya tetap binasa. Apa dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu nggak jadi mati. Semua orang, setiap orang yang apa? Percaya. Ya, sungguh-sungguh percaya. Tidak jadi mati. Setiap orang. Nah masalahnya jemaat di Jajak, pribadi-pribadi, percaya enggak? Sekarang tanya dirimu sendiri sekarang. Percaya enggak pada Yesus? Ngomong sama dirinya sendiri, aku percaya enggak sih sajane pada Yesus? Nek gak percaya, lapo aku lungguh nek kene kait mau ngrungokno. Percaya enggak? Nek percaya tidak jadi mati. Kemudian apa? Paulus, Rafi Shaul, Paulus, orang Yahudi. Dan Paulus ngomong apa? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan kematian, supaya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa dikatakan Paulus? Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya, setiap orang dikatakan apa? Saya telah dikuburkan bersama Kristus. Betul? Amin. Ngomong sama diri sendiri. Tuh 2, 3. Saya telah dikuburkan bersama Kristus.
bukan dikuburkan tok. Lanjut Kolose. Kolose yang nulis juga siapa? Paulus. Betul ya? Paulus ngomong, ya. Orang Yahudi juga, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, hasilnya berubah. Apa? Cari perkara yang di atas. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kristus tidak jadi mati. Karena itu siapapun yang percaya juga tidak jadi mati dan berubah seperti Thomas. Saya dikuburkan bersama Yesus dan saya juga dibangkitkan bersama Yesus. Betul? Amin. Katakan, saya juga telah dibangkitkan. Itu 2, 3. Saya telah dibangkitkan bersama Kristus. Wah, ya, enak ya. Kalau sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak jadi mati dan berubah. Aku adalah ciptaan. Betul? Aku adalah ciptaan baru. Katakan, aku adalah ciptaan baru. 2, 3. Aku adalah ciptaan baru. Ngomong sama sebelahnya, kamu juga ciptaan baru. Tuh, ya. Ngomong, kamu juga. Nek percaya loh ya. Kamu juga percaya ciptaan baru. Nah, masalahnya bagaimana? Apakah kita percaya? Sungguh-sungguh percaya. Nek percaya berarti tidak jadi mati. Dan tidak jadi matinya bukan sekedar tidak jadi mati dan hidup lagi penyakitnya balik. Enggak. Tidak jadi mati di sini berarti apa? Utang dosa kita sudah dibayar sama Yesus. Kita didamaikan dengan Allah. Makanya waktu Yesus disalib ngomong apa? Sudah selesai, tetelestai, dan itu bahasa Ibraninya nislam. Dan nislam itu punya kata dasar sama dengan shalom gereja ini, ya, shalom. Shalom artinya damai sejahtera, dan nislam itu sudah beres. Dengan sudah beresnya ini, maka dapat damai sejahteranya. Maka itu yang terjadi. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hayati. Hutang dosa kita beres. Damai dengan Allah. Hidup selama-lamanya karena tidak jadi mati. Dan terus berada bersama dengan Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan. Duh, ini luar biasa. Bagaimana dengan saya? Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kristus mencipta saya tidak jadi mati, sehingga berubah menjadi ciptaan baru. Amin.